lebih lanjut, terima kasih Bu Ami. Tadi bagus banget itu. Boleh lain waktu sharing barangkali. Sebenarnya malah mau minta dibedah ini event yang saya masih boleh ya. Ya, pembelajaran buat kita semua nanti. Ya, jadi event yang sekarang masih terjadi dan saya berupaya bagaimana saya ambil peran tanggung jawab secara penuh bahwa yang menimpa mitra saya, partner saya, ini juga adalah cerminan dari kualitas saya begitu. Kalau perasaan yang muncul takut, was-was, cemas, kompleks ya. Sampai kepada ancaman begitu, pidana begitu. Tapi tujuannya belum jelas begitu. Jadi eventnya gini. Sebelum masuk ke event, saya dalam hal apa ya? Ini saya juga berupaya bagaimana saya dan beliau mitra saya ini bersama-sama bertransformasi menjadi seseorang yang baru, seseorang yang bersedia untuk memikul tanggung jawab lebih besar gitu. Saya menyederhanakan bukan menyederhanakan, tapi yang mencoba menyederhanakan bahasa yang mudah dipahami oleh partner saya ini, oleh mitra saya ini gitu. Jadi membahasakan tentang witness ke bawah begitu, saya pakai pendekatan di dunia sepak bola ya. Ada penonton, kemudian ada pengamat, kemudian ada pemain yang sekedar angka ikut, tidak pernah menorehkan prestasi, kemudian menjadi utama atau pemain inti. Nah, dalam event ini, saya ingin mengambil peran tanggung jawab penuh bagaimana saya menyatu utuh dengan beliau. Artinya merasakan apa yang beliau rasakan begitu. Baik, jadi ada sementara ini dengan kejadian yang menimpa beliau, orang-orang yang selama ini mengambil manfaat dari beliau, itu sekedar menjadi penonton saja. Ini barangkali tingkat terjauh ya, hanya manfaatkan popularitas beliau, tapi sekedar menjadi penonton begitu. Bahkan kalau sesuatu menimpa beliau, barangkali ikut bersorak juga begitu. Ada juga yang sekedar menjadi pengamat, artinya dalam hati niat ingin membantu tapi tidak punya kuasa gitu, tapi sekedar mengamat, mengomentari begitu. Kemudian ada orang yang ikut bermain di situ, tapi akhirnya hanya sekedar ikut main saja. Dan harapan kami nanti lebih banyak orang yang juga bisa merasakan apa yang beliau rasakan, dan nanti pada saatnya ketika saat itu tiba, itu lebih banyak orang yang bisa ambil bagian begitu, merasakan nilai manfaatnya. Jadi kejadiannya gini, terkait event yang menimpa klien saya, dan saya juga was-was karena ini juga perjuangan kami begitu. Ada dua, namanya Pak Paidi Porang, pernah tahu ya teman-teman ya. Mas Adi barangkali pernah dengar. Ya. Beliau ini salah satu petani yang cukup fenomenal sekarang ini. Ya petani, ya YouTuber. Di era tahun 2015, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, itu seorang blogger, rajin nulis konten-konten produktif, nulis konten di blognya terkait dengan satu komoditas porang begitu. Nah, sekitar sepekan yang lalu, beliau ini didatangi petugas gitu. Didatangi petugas yang intinya
beliau diminta klarifikasi di Surabaya untuk membawa surat pertama legalitas perusahaan, yang kedua legalitas bibit, sertifikat bibit yang beliau pasarkan gitu. Nah, setelah menimbang, menilik dan sebagainya, ini belum sampai publikasi keluar, tapi dari internal perusahaan beliau sendiri ini sudah mulai muncul. Saya sudah mulai identifikasi, melihat, mengamati bahwa ada yang sekedar jadi penonton saja. Kemudian ada pengamat. Penonton ini ketika di sini sudah tidak mulai menguntungkan, mereka cabut, pergi begitu, meninggalkan beliau gitu. Nah, jadi terbelah begitu. Nah, ini Mas Ade, karena terkait dengan hal-hal barangkali di bawah tekanan yang di luar kuasa begitu, saya kadang merasa takut, was-was begitu. Tetapi dalam kepentingan kemanusiaan, Pak Paidi ini contoh ideal. Contoh ideal bagaimana kita ya bisa memberdayakan petani, mulai dari bahwasanya petani itu penerima tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, lingkungan, tanah begitu. Yang sekarang ini petani itu hanya dijadikan sebagai objek penjualan saprotan, sarana produksi pertanian, dan objek penyedia bahan baku bagi industri. Nah, bagaimana petani ini bertransformasi, bukan hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek, menjadi pemain, menjadi pelaku usaha yang berdaya, yang berdaulat, yang mandiri begitu. Begitu Mas Ade, barangkali dibantu untuk dibedah begitu. Kemudian saat sekarang ini rasa-rasanya Pak Paidi itu berjuang sendiri di Kapolda begitu. Saya mencoba mempersamai beliau untuk selalu mendengarkan keluh kesah beliau, mencoba mengikuti perkembangan begitu. Tetapi dalam posisi saya tidak bisa ambil peran yang lebih gitu. Yang kami bisa lakukan mencoba akses ya sampai ya tekanan-tekanan sifatnya politis gitu, karena di jalur yang sekarang ini ujung-ujungnya uang, duit begitu. Ujungnya duit begitu. Nah, Pak Paidi mencoba menghindari itu, kemudian sekarang ini sedang menjalani prosesnya. Gitu. Begitu Mas Ade, barangkali dari forum yang ini saya dapat kekuatan untuk membantu Pak Paidi supaya juga bertransformasi, bahwa adanya masalah ini adalah ujian untuk naik kelas menjadi Pak Paidi yang lebih baru, Pak Paidi yang bisa mengangkat beban tanggung jawab yang lebih besar begitu. Karena beliau ini impiannya besar. Beliau ini petani tapi siap belajar begitu. Subscribernya di YouTube sudah 125.000 orang begitu. Kontennya memang edukatif. Ya, oke, Mas Nur, terima kasih ininya ya. Jadi memang pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi ini adalah, ini untuk pelajaran kita semua ya, menarik nih. Yang pertama, pernah dapat materi ini ya, teman-teman ya. Map of Consciousness. Pernah dapat semua? Atau ada yang belum? Ada yang belum ikut ininya? Ini Bang Aswar lagi rajin bikin kelas menjelaskan tentang bagaimana membaca map of consciousness. Nah, saya kembali ke sini dulu ya. Bahwa ini adalah peta. Ada yang bisa teruskan? Peta dunia internal. Ini perlu digaris bawain dulu.
Itu. Sehingga perbincangan nantinya ya, itu akan lebih nampol ketika pribadi atau individu sendiri yang dibedah, bukan membedah wilayah teritorialnya orang. Ya, seperti itu. Pelajarannya apa yang disampaikan dari Mas Nur tadi? Ini pelajaran bagi saya ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memetik yang lebih baik juga. Oke. Setiap dari kita pasti ingin orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kita hormati, entah itu teman, entah itu keluarga, atau sahabat, itu menjadi lebih baik. Bener nggak? Nah, terus ya opo caranya memulai? Selalu dan selalu dimulai dari diri sendiri. Nah, maksudnya gimana? Ya, saya dulu ada di fase seperti ceritanya Bu Laili tadi, ceritanya Mas Nur ini juga, ya sampai sekarang juga. Cuman saya ada satu titik di mana akan lebih perform ketika fokus kita memperbaiki diri sendiri sini. Gitu. Kalau kita kembalikan kepada kisah teman-teman yang saksikan pada siang hari ini tadi, dari Mas Bayu, Bu Laili, dan Mas Nur, ya kan? Ceritanya Mas Bayu sama Bu Laili ini identik. Identiknya di mana? Ini permasalahan pribadi beliau. Sementara Mas Nur ini menceritakan pengalamannya atau perjuangan Mas Nur bagaimana mendampingi Pak Paidi Porang. Perbedaannya di situ, ada perbedaan di situ. Nah, terus kalau kita coba bedah pakai ini, ya karena Pak Paidi Porangnya belum bisa kita konfirmasi, ya akhirnya pelajarannya yaitu, mari kita mulai dari pergolakan diri sendiri. Mungkin itu Mas Nur, saya belum bisa banyak cerita kalau. Ya, terus ada titik yang menarik tuh. Yang menarik itu tentang tentang ilustrasi sepak bola itu asik juga itu. Bisa juga dipakai. Orang ada yang sekedar penonton, penontonnya juga macam-macam ya. Ada penonton yang biasa-biasa aja, ada yang levelnya banyak lah penonton itu. Ada yang dia mengambil inisiatif atau bahasanya Bang Aswar itu ikut berpartisipatif. Nah, berpartisipasinya ini ya tentu kita perlu mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa memposisikan pada posisi yang pas. Begitu. Begitu ya teman-temanku semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak hal yang bisa kita pelajari pada